Haleluya. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang berperang menggantikan kami. Tuhan yang berkata, aku besertamu. Itu sebabnya apapun yang badai hidup yang hari-hari ini kami hadapi, kami tidak takut karena kami tahu Engkau sendiri yang mengatakan kepada kami, ya Bapa, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu di hadirat Tuhan kami dapatkan kekuatan. Betul badai masih ada dalam hidup kami, betul pergumulan harus kami hadapi, tapi kami mengerti kami tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang tidak terlihat, yang selalu menjadi pembela dan penolong kehidupan kami. Itu sebabnya malam hari ini, ya Bapa yang baik, kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami bersatu hati, kami bersekutu dengan Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sekalipun kami berbeda-beda tempat, kami ada di dalam satu waktu yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami tatkala kami meninggikan Tuhan, tatkala kami menyembah Tuhan. Wow, thank you Holy Spirit. Malam hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Sebab Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertata atas puji-pujian umat-Mu. Dan ketika Tuhan hadir di rumah kami, maka ada kuasa. Kuasa itulah yang menyembuhkan kami yang sakit. Kuasa itulah yang melepaskan kami yang terikat. Kuasa itulah yang membebaskan kami yang terbelenggu. Kuasa itulah yang memerdekakan kehidupan kami daripada segala ikatan-ikatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuasa itulah yang menyelamatkan kami beserta seluruh isi keluarga kami. Bapa, kami rindu firman-Mu. Kami rindu pewahyuan-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani malam hari ini, tidak ada satu orang pun yang terlewat daripada berkat-Mu. Setiap mereka dijamah, setiap mereka dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita ajaib. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita, buat umat Tuhan yang malam hari ini bergabung dalam ibadah online breakthrough and fasting prayer, di mana kita bersatu hati. Setelah saya menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan, kita akan mengangkat setiap pokok-pokok doa kita. Kembali kita doa, push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena dasar firman Tuhannya jelas. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bahas atau saya mau sharing tentang keluarga. Karena salah satu serangan iblis yang hari-hari ini sedang digencarkan adalah menghancurkan keluarga. Karena itu keluarga menjadi benteng pertahanan terakhir setiap anak-anak Tuhan. Perlu kuat. Karena di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada mertua, ada menantu. Bentengnya mesti kuat. Kenapa? Karena banyak orang di dalam. Semakin banyak orang akan semakin banyak perselisihan. Itu sebabnya setan tidak tinggal diam. Dia mau menghancurkan keluarga. Kenapa? Karena ketika keluarga hancur, maka generasi akan hancur. Dari generasi yang hancur, maka bangsa akan hancur. Karena tidak dididik. Dimulai dari mana? Keluarga. Itu sebabnya saya mengarahkan setiap umat Tuhan
baik mulai dari suami istri maupun orang tua dengan anak-anak, harus bersatu hati untuk menjaga hati. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama masih ada darahnya, selama masih ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Saya rindu membagikan hal ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas katakan, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Kenapa ada banyak rumah tangga sulit mengalami berkat Tuhan? Karena ribut terus, berantem terus, nggak ada kerendahan hati, nggak ada yang mau mengalah. Sehingga akhirnya apa? Anak-anak jadi kecewa, anak-anak jadi lari, nggak ada gambar diri yang pulih dalam hidup anak-anak. Kenapa? Karena contohnya buruk. Yang dilihat orang tuanya berantem terus, yang dilihat orang tuanya bertengkar terus. Akhirnya cari apa? Cari teman. Bagus kalau dapat teman yang lingkungannya takut akan Tuhan. Kalau dapat teman yang lingkungannya gelap, mengarahkan kepada hal-hal yang menghancurkan, kan parah. Makanya akhirnya banyak anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya, banyak anak-anak yang kepahitan dengan orang tuanya. Dimulai dari apa? Rumah tangga. Jadi keluarga bukan hanya rumah tangga, tapi hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, itu perlu dibangun, perlu dijaga. Kenapa? Karena setan serang ke sana. Dia nggak peduli engkau melayani, setan nggak peduli engkau melayani, setan nggak peduli engkau beribadah tiap minggu. Selama rumah tangga, selama keluarga hancur, itu targetnya. Karena itu suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, jaga hati. Pribadi lepas pribadi harus menjaga dirinya sendiri. Kenapa? Karena jangan bilang, tapi habis gimana ya pendeta ya, anak-anak saya ngecewain, orang tua saya ngecewain. Habis gimana ya pendeta, suami saya, istri saya, mertua saya, menantu saya, semuanya mengecewakan saya. Hei, fokus kepada dirimu, jaga hatimu. Karena dari hati yang benar akan terpancar kehidupan, firman Tuhan katakan ya. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Rasul Paulus sudah mengajarkan ada tupoksinya, ya kan? Ada hal-hal yang harus dilakukan, adalah hal-hal yang harus dikerjakan dalam setiap hal, setiap peran, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Sudah dikasih tahu loh, ini nih, ini yang mesti dikerjakan, ini yang mesti dibuat. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saudara, saya rindu setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, baik dalam doa pagi maupun breakthrough and fasting prayer, maupun Bapak Ibu yang biasa mengikuti ibadah online hari Minggu. Saya berdoa agar keluarga kita diberkati Tuhan, keluarga kita dijaga Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu kerinduan saya. Itu sebabnya dimulai dari kita. Asal ada pendoa-pendoa yang mendoakan terus keluarga, saya percaya ada perlindungan di dalam keluarga. Betul, tidak serta-merta semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, enggak. Tapi dengan berdoa kita ada perlawanan. Dengan berdoa kita tahu ada perlindungan buat anak-anak kita, buat suami kita, buat istri kita, buat orang tua kita. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lihat, istri dulu dimulai. Istri tugasnya apa? Tunduk. Oh, tapi pendeta, suami saya keras kepala, kepala batu, masa saya mesti tunduk? Lakukan perintah Tuhan, jangan pakai acara tapi. Taat aja dulu. Sama-sama bilang sama saya, istri-istri di rumahmu masing-masing, taat aja dulu. Iya kan? Tunduklah kepada suamimu, bukan tanduk suamimu. Tapi pendeta, suami saya gajinya lebih kecil dari saya, tetap tunduk, bos. Ada istri-istri yang mentang-mentang penghasilan lebih besar dari suaminya, terus dia semena-mena, dia bisa injak-injak suaminya, nggak bisa. Seberapapun penghasilanmu besarnya lebih daripada suamimu, tetap engkau seorang istri dipakai Tuhan untuk tunduk. Itu firman Tuhan katakan. Istri-istri di rumahmu masing-masing, taruh tangan kananmu di dada.
Ayo kita buat langkah profetik ini. Istri-istri sama-sama bilang sama saya harus tunduk terhadap suami saya. Ayo keluarkan dari mulutmu, saya harus tunduk kepada suami saya. Siapapun suamimu, apapun, sekeras apapun suamimu, firman Tuhan tetap harus engkau lakukan. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tunduk kepada suami. Amin. Yang kedua, lihat di ayat 19. Bukan hanya untuk istri, tapi untuk suami. Disampaikan apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi suami-suami yang dikasih dalam Tuhan, seberapa parahnya istrimu, seberapa keras kepalanya istrimu, tetap firman Tuhan bilang jangan berlaku kasar. Tetap kasihi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Mungkin istrimu kepala batu, mungkin istrimu gak bisa diatur, mungkin istrimu memberontak, mungkin istrimu lebih kasar daripadamu. Tapi ingat, firman Tuhan harus kau lakukan suami-suami. Kasihilah dia. Ayo sama-sama suami-suami, taruh tangan kanan kita di dada. Setiap pria yang sudah memiliki istri, yang malam hari ini sudah bergabung melalui doa malam ini, ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus mengasihi istri saya. Saya harus mengasihi istri saya. Amin. Bukan hanya buat istri, bukan hanya buat suami. Tapi firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Tapi pendeta, orang tua saya keras, orang tua saya kasar sama istrinya, sama mama saya, sama papa saya. Tapi orang tua saya tidak mengenal Tuhan. Taatilah orang tuamu. Tetap itu dulu lakukan. Itu dulu aja lakukan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sama-sama orang muda, sama-sama bilang sama saya harus taat sama orang tua. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, apapun itu taat. Saya nggak pernah bilang orang tua sempurna. Justru orang tua banyak kelemahan. Tapi bukan berarti karena orang tua punya kelemahan lalu engkau anak-anak tidak mau taat terhadap orang tuamu. Bahkan di sisi lain firman Tuhan katakan, kalau engkau mau panjang umur, hormati orang tuamu. Belajar menghormati orang tua. Hari-hari ini tidak ada lagi penghormatan terhadap orang tua. Bahkan ada banyak kasus membunuh orang tua, membunuh seorang guru. Wah, tapi itulah firman Tuhan. Kasih kebanyakan orang sudah bertambah dingin, dan dunia semakin hari semakin jahat. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah mencatat semuanya. Tapi izinkan saya menyampaikan hal ini, saudara. Jangan sampai itu berlaku buat kita. Biarlah kita tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, sebab itulah yang indah di hadapan Tuhan. Bukan hanya buat anak-anak, tapi juga buat orang tua. Dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak aja, tapi orang tua, baik mama maupun papa. Disampaikan firman Tuhan ini buat kita. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada banyak anak-anak lari dari rumah karena tawar hati. Saya berdoa agar setiap orang-orang tua yang hadir pada doa malam hari ini mengalami kasih untuk membalut hati anak-anak kita. Karena ingat, generasi-generasi selanjutnya akan menjadi generasi-generasi seperti apa tergantung dari atasnya.
Tergantung dari orang tuanya. Apa yang dia contohkan, apa yang betul, kita nggak bisa sempurna, saudara. Tapi kita lakukan yang terbaik. Kita mendoakan anak-anak kita agar Tuhan pegang, Tuhan jaga hatinya. Jadi Alkitab sudah mencatat apa yang mesti dilakukan istri, apa yang mesti dilakukan suami, apa yang mesti dilakukan anak-anak, apa yang harus dilakukan orang tua. Alkitab sudah bentangkan. Supaya apa? Supaya ada kedamaian di antara keluarga, orang-orang yang tinggal dalam keluarga. Yang penting jangan ngurusin orang lain, urus saya dirinya sendiri. Istri-istri gak usah urusin suami. Dalam artian maksudnya, fokusnya kepada suami, bukan gak ngurusin suami, saudara ya. Jadi fokusnya kepada, saya udah ngelakuin firman Tuhan. Jangan fokusnya bilang, tapi dia aja gak ngelakuin pendeta, tapi si anak saya aja, tapi suami saya, tapi istri saya. Tapi ayo dong lihat diri kita dulu dong, sendiri dong. Kita udah belum ngalah sama suami kita, ngalah sama istri kita, ngalah sama anak-anak kita, ngalah sama mertua menantu kita. Kita udah belum lakukan itu. Kita udah belum mengampuni mereka. Oh tapi mereka begini orang, jangan dulu ngomongin mereka, kita aja dulu. Fokus ke kita aja dulu. Urusan mereka mau berubah atau nggak berubah, urusan mereka mau membalas yang baik atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita lakukan. Engkau sebagai seorang istri tunduk terhadap suamimu. Engkau sebagai seorang suami kasih istrimu. Engkau sebagai seorang orang tua jangan bangkitkan sakit hati anak-anakmu. Sebagai anak-anak hormati orang tuamu, taat kepada orang tuamu. Lakukan aja yang menjadi bagian kita. Buat. Karena berkatnya buat kita. Makanya dalam Kolose pasal 3 ayat 23 selanjutnya ya saudara ya. Jadi skip di ayat 22. Di ayat 23-nya firman Tuhan bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat, setelah dibentangkan apa yang menjadi tugas istri, tugas suami, tugas anak-anak, tugas orang tua, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi ketika engkau sebagai seorang istri, engkau lakukan seperti itu. Engkau lakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau tahu suamimu punya kelemahan, engkau tahu istrimu punya kekurangan. Engkau lakukan itu bukan untuk mereka, tapi untuk Tuhan, karena engkau hamba Tuhan. Itulah maksudnya ayat 23 ini. Sehingga apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk bukan untuk manusia. Yang kita buat karena kita tidak melihat manusia. Karena gini saudara, kalau kita melakukan hal itu dan kita melihat manusianya, kita akan kecewa. Sama kayak tadi saya bilang dari awal kan. Kalau istri-istri yang disakiti suaminya, yang teraniaya oleh suaminya, terus disuruh firman Tuhan, disuruh tunduklah kepada suamimu, maka istri-istri akan berontak. Istri-istri bilang, siapa lu? Lu suami kurang ajar, lu suami gak pernah tanggung jawab, lu suami begini, kau suami begitu. Ketika kita melihat suami kita atau kita melihat istri kita dengan segala kekurangannya, maka kita akan gak mau tunduk, kita gak akan mau lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat mereka. Tapi firman Tuhan di ayat 23 tadi jelas katakan apa? Perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Sama ketika engkau mengampuni orang yang menyakitimu, engkau mengampuni orang yang mengecewakanmu, engkau mengampuni bukan untuk mereka, tapi untuk karena engkau hamba Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ayat 24 bilangnya apa? Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kita adalah hamba Kristus. Kita lakukan apa yang perintah Tuhan katakan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua. Kita buat, kita lakukan itu. Karena kerinduan Tuhan adalah adanya kedamaian, adanya ketenangan, adanya ketentraman di tengah-tengah keluarga, saudaraku. Karena memang tidak mudah, dalam keluarga ada banyak orang punya keegoan masing-masing. Anak-anak punya ego, orang tua saya nggak mau ngedengerin saya, orang tua saya nggak mau pasang telinga buat saya, orang tua saya nggak mau menghargai saya. Orang tua juga udah capek pulang kerja bilang, ya habis anak-anak nggak mau diatur, saya udah kasih yang terbaik sama anak-anak nggak mau menghargai kami sebagai orang tua. Lihat, kalau orang berdiri pada egonya masing-masing, maka adanya kehancuran. Akan banyak kehancuran. Karena apa? Ego.
Tapi kalau semua belajar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka yang ada hanyalah kedamaian. Makanya Mazmur 133 ayat 1-3 sudah memberitahu rahasia untuk hidup dalam berkat Tuhan. Mazmur 133 ayat 1-3 firman Tuhan bilang begini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baik dan indahnya. Kalau orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri diam bersama dengan rukun, itu indah. Dan iblis nggak mau akan hal itu sebabnya dia pakai suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua untuk memecah belah. Makanya semua perlu diperlengkapi dengan firman. Baik anak-anak, orang tua, mertua, menantu, semua perlu diperlengkapi dengan firman, supaya tahu akan kebenaran. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik yang di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kenapa? Sebab kesanalah, kemana? Ke tempat adanya kedamaian, rukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Engkau mau melihat keluargamu hidup dalam berkat, belajar merendahkan diri. Sebagai suami, sebagai istri, engkau mesti tahu firman Tuhan, engkau mesti tahu apa tugasmu. Oh iya, saya sebagai seorang istri harus begini. Oh iya, saya sebagai seorang suami harus begini. Jangan serang pasanganmu ketika dia tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Biar itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting bagian kita kerjakan. Yang penting bagian saya lakukan. Terlepas dia mau terima, dia nggak mau terima, saya lakukan firman Tuhan. Sebagai seorang istri saya cuma tunduk. Engkau mau buat apa terhadap saya cuma tunduk, karena saya tahu saya menyenangkan hati Tuhan. Saya sebagai seorang suami, saya hanya mengasihi engkau. Engkau mau buat apa terhadap saya cuma disuruh mengasihi engkau. Saya mau lakukan. Demikian pula anak-anak, demikian pula orang tua. Sehingga ketika ada ketenangan, memang saya mengerti tidak ada keluarga yang sempurna. Kenapa? Karena suami dan istri tidak sempurna, anak-anak, orang tua tidak sempurna. Tapi di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan tidak sempurnaan, kita rindu untuk disempurnakan. Tidak ada keluarga yang sempurna karena tidak ada rumah tangga yang sempurna. Itu berhubungan. Tidak ada keluarga yang sempurna karena tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna. Yang ada, yang saya tahu hanyalah keluarga yang siap disempurnakan. Orang tua yang siap disempurnakan, suami yang siap disempurnakan, anak-anak yang siap disempurnakan, istri yang siap disempurnakan. Saya mau. Sama-sama ketik di kolom komentar. Sama-sama bilang sama saya mau disempurnakan. Ayo ketik di kolom komentar. Sama-sama bilang sama saya mau disempurnakan. Amin. Setiap kita menyadari kok, kita suami-suami gak sempurna kok. Kita masih penuh kekurangan, kita masih penuh keterbatasan. Kita istri-istri juga belum sempurna kok, masih penuh dengan kekurangan, gak sempurna. Anak-anak kita juga masih belum sempurna. Kita sebagai orang tua juga belum sempurna, kadang ngajarnya juga gak benar kok. Tapi kita mau disempurnakan. Itu sebabnya tidak ada keluarga yang sempurna, tapi adalah keluarga yang mau dan siap disempurnakan. Saya pelajari begini, saudara. Siapa keluarga yang mau disempurnakan? Saya pelajari begini. Keluarga yang mau disempurnakan adalah keluarga yang pertama. Bicara keluarga berarti bicara keseluruhan, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Keluarga yang mau disempurnakan adalah keluarga yang menghargai setiap kekurangan anggota keluarga yang lain. Saya ulangi sekali lagi, keluarga yang mau dan siap disempurnakan adalah keluarga yang menghargai setiap kekurangan, setiap kelemahan, setiap ketidakberdayaan dari anggota keluarga yang lain. Contoh, suami menghargai kekurangan istri, bukan menyerang. Istri pun demikian, menghargai kekurangan suami. Anak-anak menghargai kekurangan orang tua yang tidak sempurna. Orang tua pun menghargai kekurangan anak yang tidak sempurna.
Jangan langsung membanding-bandingkan, oh lu nggak sama sama si A, lu nggak sama sama si B, lu nggak sama ya sama si suaminya si A nih, lu nggak sama ya sama si istri. Jangan membanding-bandingkan, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Jadi keluarga yang mau disempurnakan adalah keluarga yang menghargai setiap kekurangan anggota keluarganya yang lain. Setiap kita menghargai dong. Kenapa kita menuntut kesempurnaan? Apakah kita sudah sempurna? Kan enggak. Kita belajar untuk menghargai setiap kekurangan mereka, karena kita pun masih penuh dengan kekurangan, karena kita pun masih penuh dengan keterbatasan. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanya keluarga yang siap dan mau disempurnakan. Siapa keluarga yang siap dan mau disempurnakan? Yang pertama, keluarga yang belajar menghargai setiap kekurangan, keterbatasan, kelemahan dari anggota keluarga yang lain. Suami terhadap istri, mertua terhadap menantu, anak terhadap orang tua. Belajar. Jangan menuntut kesempurnaan. Tapi kita siap disempurnakan. Bukan berarti kita nyaman dengan ketidaksempurnaan kekurangan kita. No, tapi kita mau siap dibangun, siap bangkit, siap berubah. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, kenakanlah hal ini. Apa yang dikenakan? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kalau kita punya hal ini, maka kita tidak akan menuntut kesempurnaan antara anggota keluarga kita. Karena dari keluarga akan terbawa keluar. Istri-istri, suami-suami, anak-anak, mertua, menantu yang biasa nyerang kekurangan anggota keluarga di rumahnya, di luar nanti dia pun akan berlaku sama. Dia akan mulai menyerang anggota-anggota orang lain. Dia akan mulai menyerang orang-orang yang ada di sekeliling dia, di komunitas dia. Oh si A ini kurangannya ini, oh si A ini. Seakan-akan dirinya yang paling sempurna. Belajar dimulai dari keluarga, untuk belajar menghargai setiap kekurangan, setiap keterbatasan dari anggota keluarga lainnya. Yang kedua, tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada keluarga yang mau disempurnakan, siap disempurnakan. Siapa keluarga yang mau dan siap disempurnakan? Yang kedua saya pelajari, keluarga yang mau dan siap disempurnakan adalah keluarga yang menggunakan mulut atau perkataannya dengan baik. Karena seringkali nih barang satu ini saudara, barang satu ini, mulut ini, lidah ini yang seringkali timbulkan perpecahan. Banyak anak-anak kecewa dengan perkataan orang tuanya, lari keluar dari rumah. Banyak suami-suami, banyak istri-istri sakit hati karena mulut pasangannya. Banyak menantu-menantu sakit hati sama mulut mertuanya, walaupun ada tanaman namanya lidah mertua. Makanya saya selalu bilang nih, kalau ada tanaman lidah mertua jangan masukin ke dalam rumah. Kenapa? Nanti bisa berantem sama lidah menantu. Iya kan? Belajar untuk menjaga lidah kita, belajar untuk menjaga mulut kita. Ya, jadi keluarga yang mau dan siap disempurnakan adalah keluarga yang menggunakan mulut dan perkataannya dengan baik, dengan bijak. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 bilang apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita bisa menciptakan sorga di tengah-tengah keluarga kita dengan mulut kita. Tapi sebaliknya, kita pun bisa menciptakan neraka di tengah-tengah keluarga kita dengan mulut kita. Kita mau yang mana? Keputusan ada di kita. Sebagai suami, engkau bisa menciptakan suasana tenang di tengah-tengah keluargamu, terhadap anak-anakmu, terhadap istrimu.
Engkau istri-istri bisa menciptakan ketenangan melalui lidahmu, dengan mulutmu, dengan suamimu, dengan istri, anak-anakmu. Jadi saya pelajari, keluarga tidak sempurna. Karena suami tidak sempurna, istri-istri tidak sempurna, orang tua tidak sempurna, anak tidak sempurna, maka keluarga pun tidak sempurna. Berarti tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanya keluarga yang mau dan siap disempurnakan. Siapa keluarga yang siap dan mau disempurnakan? Yang pertama, keluarga yang tidak menyerang kekurangan, kelemahan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, keluarga yang menggunakan mulut dan perkataannya dengan baik. Berjuang, usahakan. Sehingga apa? Sehingga di tengah-tengah keluarga kita, antara suami, istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, itu perkataannya membangun gitu, memberkati. Jangan serang. Karena dalam keluarga bukan olahraga bola saling serang, olahraga tinju saling serang. Hati-hati, iblis incar keluarga untuk hancur. Ya, jadi yang kedua, keluarga yang siap dan mau disempurnakan adalah keluarga yang menggunakan mulut dan perkataannya dengan baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, keluarga yang mau dan siap disempurnakan adalah keluarga yang mau dibentuk dan mau diproses oleh Tuhan. Bagaimana caranya orang dibentuk dan diproses oleh Tuhan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan kata lain, suami-suami, engkau dibentuk oleh istrimu. Orang tua, engkau dibentuk oleh anak-anakmu untuk tetap sabar. Anak-anak pun demikian, dibentuk oleh orang tuanya. Istri-istri dibentuk oleh suaminya. Jadi di dalam keluarga itu kita saling asah, saling menajamkan. Tapi ingat, kita menajamkan bukan melukai. Berbeda. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita saling menajamkan, tapi bukan saling melukai, bukan saling menyerang. Kita sebagai suami sadar, oh iya istri saya kurangnya di sini, saya bantu, saya topang karena engkau adalah pasangan hidup saya, seumur hidup saya. Istri-istri pun menyadari, oh iya suami saya kurang di sini, saya harus memperlengkapi suami saya karena dia adalah pasangan hidup saya. Orang tua pun demikian, ini adalah anak-anak saya yang penuh dengan kekurangan, saya topang, saya support sekalipun dia berkekurangan. Demikian pula anak-anak melihat orang tua penuh dengan kekurangan kelemahan, bantu orang tua untuk menjalani hari-hari kehidupannya dengan damai dan tentram bersama dengan kalian anak-anak. Jadi kita mau dibentuk gitu loh, kita mau dimurnikan, kita mau diproses. Karena di balik proses, di balik pemurnian, di balik pembentukan itu akan ada hal yang dahsyat. Kan setiap orang akan dimurnikan, setiap orang akan diproses. Mazmur 66 ayat 10 sampai dengan 12 sebagai ayat terakhir. Mazmur 66 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Maksudnya apa? Ada pemurnian, ada pembentukan, tidak gampang. Tapi kalau kita mau dibentuk, dimurnikan, pada akhirnya Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Engkau yang akan mengangkatku sehingga kami bebas, sehingga kami mengalami kedewasaan. Kami saling menghargai, kami saling menguatkan, kami saling menopang. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada rumah tangga juga yang sempurna. Tidak ada suami istri yang sempurna. Tidak ada anak-anak yang sempurna, orang tua yang sempurna. No. Semua penuh kekurangan, semua penuh dengan kelemahan, semua penuh dengan keterbatasan. Tapi setiap kita rindu untuk dimurnikan, disempurnakan. Dengan cara apa? Buka hati. Biarkan Tuhan yang koreksi hidupmu dengan firman-Nya, sehingga kita tidak tinggi ego kita. Oh saya yang paling benar, habis orang tua saya gak menghargai saya. Oh saya sebagai anak-anak, saya sebagai orang tua yang benar, anak-anak saya gak mau dengar saya. Suami gak mau ngalah, saya ternyata yang capek cari uang pagi pulang sore. Istri gak menghargai saya. Istri kan juga kerja pendeta di rumah. Akhirnya egonya saling serang, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena mementingkan diri sendiri. Stop mementingkan diri sendiri. Stop saling serang. Stop playing victim, ya kan? Cari-cari siapa yang salah. Stop.
Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita. Di hari-hari terakhir, di mana setan sedang menyerang keluarga, untuk menghancurkan rumah tangga, yang akhirnya anak-anak jadi anak-anak yang memberontak, anak-anak yang tidak ada takut akan Tuhan. Pastikan, suami-suami, kasih istrimu. Istri-istri, tunduk, hormati orang tuamu, suamimu. Anak-anak, hormati orang tuamu, orang tua. Jangan bangkitkan sakit hati anak-anak. Sehingga setiap keluarga kita menjadi keluarga yang siap dan mau untuk disempurnakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersimpu di kaki Tuhan karena kami tahu kami perlu Tuhan. Kami perlu dipulihkan. Kami perlu memberi diri untuk diselidiki oleh Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan bahwa keluarga adalah target iblis untuk menghancurkan, untuk menyerang. Sehingga dalam keluarga, rumah tangga pecah, anak-anak ribut, anak-anak liar, anak-anak jadi tidak takut akan Tuhan. Yang ujung-ujungnya tidak ada kasih di tengah-tengah keluarga. Oh Tuhan Yesus, jaga sertai keluarga kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami, sebagai apa yang menjadi firman Tuhan telah tetapkan. Tolong kami untuk selalu disempurnakan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapa, hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing kami ya Tuhan. Kami suami, kami istri, kami anak-anak, kami orang tua. Kami mau dan siap disempurnakan. Semakin hari kami rindu semakin didewasakan melalui firman-Mu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pada akhirnya di hadapan kami ada pokok-pokok doa yang menjadi kerinduan setiap umat Tuhan, baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat setiap pokok-pokok doamu hari ini, malam ini. Kita mau angkat di altar kudus Tuhan. Di tangan kami ya Bapa, ada setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Demikian pula umat Tuhan, mereka mengangkat di rumah mereka masing-masing setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa daripada mereka. Kami mengungkapkan isi hati kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menjawab setiap pokok-pokok doa kami ini satu persatu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, sesuai dengan waktu Tuhan yang ajaib, sesuai dengan karya Tuhan yang tidak pernah kami mengerti, kami percaya satu persatu jawaban doa terjadi dan kami alami. Kami hidup bukan berdasarkan perasaan, kami hidup bukan berdasarkan keadaan, kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami doa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap pokok-pokok doa yang kami angkat di altar kudus Tuhan malam hari ini, kami percaya, kami imani, terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Turunkan pokok-pokok doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini kami berdoa bersatu hati di rumah kami masing-masing. Kami ucapkan berkat buat kota, buat bangsa kami Allah. Jaga sertai kota dan bangsa kami, sehingga kami tinggal di kota dan bangsa kami aman. Semua terkendali, semua dalam campur tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa dalam hidup takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah pengalaman pertama kali, pengalaman malam hari ini mengalami kuasa Tuhan, sehingga mereka mengalami jamahan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang malam hari ini bergabung dalam doa malam, doa breakthrough and fasting prayer ini, tidak ada satu orang pun terlewat daripada lawatan Tuhan. Semua dilawat di jamaah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima kuasa. Pada akhirnya kami akan beristirahat malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati, hidup kami dipelihara.
Kami melihat selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita sudah berdoa, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mengangkat pokok-pokok doa kita malam hari ini. Dan kita percaya, kita imani, satu persatu Tuhan jawab doa kita. Apapun pergumulanmu, tulis, bawa itu kepada Tuhan. Jangan khawatir. Khawatir tidak menyelesaikan masalah. Doakan apa yang kau takuti, doakan apa yang kau khawatirkan. Sungguh kau akan melihat satu persatu, tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab dengan caranya yang ajaib. Saudaraku, kita kembali ketemu besok hari Senin, maksud saya, dalam doa pagi. Hari Senin dalam doa pagi. Pastikan setiap kita terus hidup mempermuliakan Tuhan. Pastikan setiap kita menjadi keluarga yang siap dan mau sempurnakan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beristirahat. Shalom.